Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa lisihi wa ansari Rasulillah wa azwaji Rasulillah wal muhajirin fi sabilillah wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallimina wa dhawilu alaina wa nakhusu qasatan muassis masyayikhina wa dhatul ulama wa jami'i muassis masyayikh mambail futuh wa sairi asatidina wa muallimina wa walidina wa walidikum wa nakhusu qasatan mu'allif hadzal kitab al-alama Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari afallahu anhu wa anhum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim bidarin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ini pertemuan kedua ngaji An-Nur Al-Mubin, kitab karanganipun Mbah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Yang kita niatkan memang kitab ini untuk injeksi mahabbah kita kepada Rasulullah. Yang kita niati untuk barengi majelis burdah, baik burdah selapanan maupun burdah weton. Nah, kebetulan kemarin burdah selapan kita mulai fasal muqaddimah dan fasal pertama, dan yang sekarang adalah burdah weton, di wetonnya Mas Adi atau keluarganya. Di era pandemi ini kita batasi, nggak semua ngisi, nggak apa-apa. Yang penting ini kreativitas kita tetap kita jaga. Bagaimana mengisi keterbatasan dengan ngaji. Tetap ngaji sebagaimana jadwal tetap kita pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kitab terbatas, sementara dengarkan saja tidak apa-apa. Sami ganjarane. Karena memang kitab ini tidak beredar banyak sehingga yang kosongan sulit kita temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah muqaddimah dan bab fasal atau fasal tentang wajibnya iman mengimani adanya Rasulullah. Insyaallah kita tetap moga-moga terjaga iman bahwa Rasulullah itu ada. Rasulullah itu termasuk mengimani Rasulullah adalah mengimani dan mentasdik, membenarkan, taslim, menerima apa-apa yang dibawa Rasulullah. Sekarang saya lanjutkan fasal selanjutnya. Mbak Hasyim menuliskan faslun fi wujubi ta'atihi alaihi salatu wassalam. Setelah iman, fasal selanjutnya adalah fi wujubi, menerangkan wajibnya ta'atihi, taat kepada Rasulullah alaihi salam. Jadi wajib, kira-kira ini dorongan Mbak Hasyim. Biasanya khasnya ulama Ahlussunnah itu nulis tidak pendapatnya sendiri, tapi dikutipkan dalam Al-Quran, hadis, kemudian baru makalah-makalah ulama dan beberapa tuntunan. Ini bukan berarti Mbak Hasyim senang ngutip atau kiai-kiai kita tidak. Itu adab nulis, tidak seperti zaman kita ini. Lebih percaya pada quote-quote pribadi daripada dibarengi dengan tidak mengindahkan quote-quote hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib taat kepada Rasulullah. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf. Napa mukallaf niku? Terkena hukum. Wong hukum ini. Napa? Berakal, muslim berakal. Balik. Wajib bagi setiap mukallaf. Apa sing wajib? Taatuhu, yaitu apa? Taat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu, utawi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min lawazimil imani, itu diantara beberapa ketetapan iman. Bihi kelawan Rasulullah. Konsekuensi dari iman kepada Rasulullah adalah taat kepada Rasulullah. Aku percaya karo sampean, Mas. Ketika ini diutarakan dari seorang istri. Tapi harus konsekuensi, si istri itu ya harus taat kepada suami. Aku percaya nang sampean Pak Presiden gitu. Iku tuh taat sama Pak Presiden. Iki gak ngenyek Mas Indra ini.
Nah itu prinsipnya. Aku taat, Mas. Aku percaya sampean guruku. Ya sampean kudu taat sampai guruku. Ya begitu. Taat itu konsekuensinya di antara pertama adalah iman, itu konsekuensinya adalah taat. Aku iman, percaya bahwa Islam ini agama yang benar, ya harus taat kepada ajaran Islam. Nah, insya Allah ngaji ini sambil ngeces lah, injek keimanan dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan min lawazil iman bih wa tasdiqi, dan diantara tanda membenarkan Rasulullah. Terus aku tasdik, wis pokoknya pasrah bongkoan kalian jenengan, tapi nggak taat, ngene niku mboten iman, mboten percaya berarti. Membenarkan Rasulullah fima, dalam hal apa saja jaa kang teko apa kanjeng Nabi, sapa kanjeng Nabi bi kelawan goma, dan termasuk mentasdiki apa-apa yang dibawa Rasulullah. Ya percaya, misalnya siwak. Ya kita itu kadang kadar kepercayaan perlu futuh. Sing pernah ngaji lah ya, pernah siwakan apa mboten? Nah, saiki enggak siwak ora? Mboten. Pernah siwakan kena dihitung driji. Seolah-olah padahal Rasulullah membawa siwak, mengajarkan kita siwak. Contoh hal gitu. Enggak berat-berat, enggak harus berat-berat. Sing ditiru pengen apa? Sunai Rasulullah apa? Bojo papat. Ya abot, Pak. Yang ringan-ringan saja. Nah, itu contohnya. Nah, itu harus kita bisa mengikuti yang sederhana-sederhana dulu. Nah, tanda iman itu berkonsekuensi niku maksudnya niku, Pak, berakibat, Pak Mansur. Pada taat. Pembenaran juga berkonsekuensi, berakibat untuk kita taat. Min indi rabbih, yang dalam ngersane Allah. Li'annahu, karena kanjeng Nabi layak muru itu tidak pernah perintah sapa kanjeng Nabi. Tidak perintah sapa kanjeng Nabi. Bisain kelawan melakukan sesuatu. Walayanha terus dan juga tidak melarang Rasulullah untuk meninggalkan atau menghindari melakukan sesuatu illa biizni rabbih, kecuali karena izin Allah. Jadi Rasulullah itu tidak ada kepentingan sama sekali. Kepentingannya Rasulullah itu didikte sama Allah. Kalau nggak diperintah Allah ya nggak merintah kanjeng Nabi. Kalau nggak dilarang Allah ya nggak ngelarang kanjeng Nabi, itu kira-kira. Karena beliau adalah Rasulullah. Kama qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa yuta'a biidznillah. Yang intinya Allah niki ingsun Allah tidak pernah ngutus, tidak pernah merintah pada utusan Rasul kecuali untuk dalam rangka apa? Untuk ditaati. Untuk taat pada Allah. Nabi tidak ada urusan sama kita sebenarnya. Maksudnya nggak ada kepentingan biar Nabi terkaya terus biar Nabi nanti ini. Enggak, Rasulullah biasa-biasa saja. Karena beliau adalah ya utusan Allah. Wa makna taatihi, adapun utawi maknane taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah imtitsalu awamirihi, itu Mbak Hasyim ini dawuh. Nah, sedangkan makna dari artinya taat kepada Rasulullah apa? Yaitu imtitsalu awamirihi, itu melakukan apa-apa yang diperintah oleh Rasulullah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Itu taat. Taat itu ya begitu, itu simple sebenarnya. Nah, kalau ta'ala selanjutnya dipertegas sama Mbak Hasyim mengutip, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'u, taatlah kalian Allah ing Allah, war rasulah, dan Rasul, la'alakum turhamun. Taat Allah dan Rasul itu ujung-ujungnya la'alakum turhamun, semoga kamu diberbelas kasihi. Kita yang hambanya ini turhamun, dapat belas kasih. Tujuannya ke kita, kembali ke kita. Wa qala ta'ala, dawuh Allah Malik, bismillahirrahmanirrahim, qul atiullaha wa atiur rasul.
katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, atiu taatlah kalian. Nah, iki ngomong Kanjeng Nabi nang umat sampean. Atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasulah dan taatlah kepada Rasulullah. Kenapa fa in tawallau fa inna ma'alihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Nek bangkang fa inna ma'alihi iku tetep ketuwe Rasulullah ma hummila utawi apa wae hummila yang dibebankan apa ma wa 'alaikum lan awak sira kabeh kalian semua ma hummiltum. Ya wis urusanmu nek bangkang. Gitu ya. Jadi nek ini sebenarnya kayak nada ancaman, kayak semacam ancaman. Ya Rasulullah, ibaratnya ini bukan tafsir, ini hikmah ini. Ya Rasulullah, katakan kepada mereka umatmu, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nek bangkang, ya wis urusanmu urusanku. Nek urusanku taat nang aku berarti iku minangka tanggunganku. Rasulullah menanggung. Nek salah, ya iku umatku kok tak tambah aku sithik-sithik nglakoni ketaatanku ya. Saya ini jalur syafaat mungkin di situ secara logika. Lah ndak pernah taat di dunia terus ngajak syafaat. Loh, kan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada kata-kata itu, ada hadis itu. Barang siapa yang melafalkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Iya, tapi mungkin yang di cerita Usfuria sama kaum itu yang belakangan itu, sampai Rasulullah sudah enak-enakan di surga terus ternyata masih ada ya umatku itu. Kayaknya begitu, ndak pernah absen. Ya burdahan kita ini absen. Minimal nge-tweet lah gitu. Mas Indra tuing, oh Kanjeng Nabi pirsa. Oh Indra RT iki ya wis matku. Nek ndak pernah dulit, nggak pernah nge-tweet kepada Rasulullah bagaimana? Nggak pernah nge-tag gitu ya. Enggak dikenal. Nah, kenapa jadi gerakan ini hashtag? Nah, biar didengar. Kalau Mas Indra sendirian, Mas Adi sendirian mungkin nge-tag. Kakek tag kan kalah sama tagnya Bebseh, kalah tagnya sama tagnya apa majelisnya guru sekumpul, kalah kita pas ketetek yang lain ya cuman kalah sama Habib Lutfi lah, maka kita ngeteknya gitu, logikanya gitulah. Fa in tawallau, oke, nek bangkang begitu. Wa in tuti'u tahtadu, tapi nek sampean taat kabeh nang Rasulullah tahtadu, bahkan oleh pitu tuh. Nah ini oleh futuh nanti. Nek gelem taat insyaallah futuh. Makanya saya bilang percaya hal kecil seperti siwak ini, hal kecil seperti mencintai mushaf. Ngaji itu dalannya. Makanya mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fitin, itu dalal jalan, salah satu jalan futuh. Saya enggak pernah merintahkan selama ini, ayo Mas Indra salat, Mas Adi ayo ojo iki ojo iku. Pernah merintah? Ngelarang? Nggak pernah. Itu karena saya saking percaya dengan hadis-hadis Rasulullah. Nek wis ngaji insyaallah tanpa diperintah dal dhewe. Lah mestinya agama dakwah itu begitu. Mestinya. Tapi ya enggak apa-apa, banyak yang ini. Wa ma'alar rasulil bal. Wa ma'alar rasuli illal balagu. Wa ma'alar rasuli lan ora ana iku ing atase rasul ilal balag utawi menyampaikan. Rasulullah itu enggak ada yang lain kecuali balag. Rasulullah namun bertugas menyampaikan. Begitu juga ahlu irsi Rasulillah, dzurriyyah Rasulullah dan ulama-ulama itu ya menyampaikan soal mau dan tidaknya itu enggak usah digawe hati. Apalagi ada yang komplain dan yang lainnya enggak nyaman, ya silakan. Itu mungkin barangkali di ngaji-ngaji kita ada terselip hal-hal yang tidak ngaji mungkin ya, atau keduniaan ya, mungkin itu membaca diri kita sendiri aja, nggak, biar kita tidak sok menghindari sok suci gitu. Ya mungkin karena kami ini semacam-macam lah gitu lah, karena apa, kita fungsinya hanya bala menyampaikan. Kok nggak ada ini yang saya nggak mau saya direpoti sama teman-teman ngaji itu, karena termasuk menjaga wirasah nubuwah adalah santri. Ketika sowan saya ke kiai ya, aku sampean kula sakniki ngajar ngeten, kula sakniki ngeten. Gak takok iku ngoten lho. Aku takok awakmu apa ngaji, apa mulang ngaji. Itu yang paling membanggakan para kiai. Apa awakmu mulang ngaji, setiap ketemu begitu. Karena sebenarnya ini jaga wirasah, bukan berarti sok kita ahli waris, bukan, tetapi itu kami santri-santrinya kiai. Dan kiai itu lebih senang kalau ilmunya manfaat.
Karena ini dakwah Rasulullah ya begitu, karena pesantren itu ya termasuk mencetak para penyampai risalah Nabi, kenabian. Illal balagul mubin. Sallallahu Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Wa qala ta'ala lan dawu malih sapa Allah taala bismillahirrahmanirrahim wa yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Kira-kira artosipun nggih menika mayuti'illah barang siapa yang taat, barang siapa man syartiyah ini man utawi sapone wong ngono biasane iku yuti iku lamun taat, ada kata lamun jika iki nek ngerti nahwu ben kalau sudah ngaji nahwu barang ini man apa ini gitu. Barang siapa yang jika taat ar-rasulah kepada rasul faqat atau maka gitu. Enggak ada kata jikanya kan. Mayuti rasulah maka faqat atau maka sungguh taatlah sapa wong mau Allah ing Allah, maka orang itu taat. Barang siapa yang jika taat kepada rasul maka dia sama dengan taat kepada Allah. Wa man tawalla barang siapa lan barang siapa yang mengo itu apa? Melengos. Melengos itu enggak mengabaikan, ya mengabaikan. Abe sapa wong mau fama arsalnaka mongko ora ngutus sapa ingsun ka ing sira. Alim kepada mereka semua hafidot hale dadi apa? Penjaga. Ya tugasnya Rasul itu menjaga, tak sampai non jaga karena sayang umatnya. Tugasnya kiai, tugasnya santri itu juga ya nyampe no. Soal digawe monggo, gak digawe monggo, tapi aku tetep joko. Wong kabeh umate Rasulullah. Termasuk sing benci atau yang suka. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artosipun kinten-kinten menika barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka merekalah ma'al ladzina iku ing dalam sertane beserta orang-orang yang an'amallahu 'alaihim yang diberi nikmat oleh Allah. Di antaranya adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, pejuang, as-solihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka kita akan digolongkan oleh Allah kepada golongan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Besok kita akan digolongkan itu. Moro-moro satu kamar sama Nabi Musa, keren kan? Rawani malaikat amin. Maladina iku nek taat wa hasuna lan sungguh lang baiklah bagus ulaika sapa mereka semua alladzina rafiqa apane kancane. Ya akhirnya koncone ya apik, wong koncone apik malaikat juga ngaudit wis. Koncone nabi. Nah, makanya kadang triknya para koruptor itu menjelang mau dideteksi itu langsung buat hadir di pengajian, hadir di PBNU. Ternyata sama-sama dicekel. sama-sama ada yang trik gitu. Iku manfaatnya bareng koncone apa? Sallallahu Muhammad. Wa qala ta'ala dan dawu malih Allah taala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kira-kira artinya adalah falyahdharil ladzina. Falyahdhar maka lebih baik takutlah kalian. Alladzina falyahdhar lebih baik takut alladzina sapa wong akeh. Siapa orang-orang semua ya, hamba. Yukhalifuna takut hamba yang alladzina yang yukhalifuna yang bedani, mukhalafah, nulayani. Artinya bangkang. An amri dari perintah Allah antusibahum enyento mengenai musibah hum ing alladzina fitnatun apa fitnah. Hati-hatilah orang-orang banyak yang enggak manut nang perintah Allah, wedya ning fitnah akan mengenai kita. Ini kalau untuk pribadi ya mungkin ono fitnah iki mbok menawa ono sing bangkang gitu loh. Apa aku kok gak dituruti bojo misalnya, mbok menawa siapa tahu saya ini enggak begitu
taat kepada Allah. Au yusibahum adzabun, atau setelah tidak hanya fitnah tapi au yusibahum adzabun, azab alimun yang pedih. Ini mau ngeling-ngeling tok. Allah ngelingno. Rasulullah nyampekno. Kita tergantung. Wa qala ta'ala lan dawuh malih Allah taala bismillahirrahmanirrahim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya kira-kira begini. Wama utawi apa ini nekani atau memberi atina robbana atina, itu bisa nekani bisa memberi, tapi ata itu aslinya datang atau jaa, tapi bisa berarti ya Allah datangkanlah, maksudnya berilah gitu. Atakum yang memberikum ing sira kabeh ar-rasulu sapa utusan, apapun yang dibawa kepadamu, dibawa serta oleh Rasulullah kepadamu, maksudnya gitu. Apa saja, mau akwal perkataan Rasulullah, mau tindakan, mau takrir atau sikap-sikap Rasulullah, apapun yang dibawa serta Rasulullah kepadamu, fakhudhu ambillah maksudnya ya gawein itu nilai-nilai itu. Wa manahakum, dan apa-apa ndine nahakum yang mencegah sapa Rasulullah kepada kalian anud dari menghindari fantahu maka hindari. Wataku, misalnya aku tak ngelereni mabuk karena kesehatan, dengan karena aku itu pengen nyenengno Rasulullah, pengen ngindari apa sing diwanti-wanti Rasulullah, itu ganjarannya double. Aku siwakan menurut dokter siwak sehat, menurut ilmu kedokteran sholat itu sehat dan yang lainnya. Nah ini efek jangan sampai kita ngaji terus ternyata apa yang saya sebut itu kapitalisasi agama. Kapitalisasi agama itu akhirnya sholat dikapitalkan gitu. Ijazah sehat itu tidak penting itu. Yang itu kenapa sampean siwakan? Ya sunnah Rasulullah. Iki aku yang lagian ya sehat gitu loh. Kenapa sampean nikah? Ya sunnah Rasulullah. Meskipun begitu nikah lali, luwe eleng enake gitu loh. Tapi minimal kita harus itu. Beda, nanti akan dampaknya beda. Ganjarannya beda, akhiratnya beda. Fantau wattaqullaha, mongko wedya takwa kepada Allah, innallaha subhanahu syadidul iqab, iku adabe ikobe atau akibate atau ancamane atau siksaane Allah itu sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, saya cepatkan saja untuk tabarukan ngaji. Setelah itu kita burdahan kalem-kalem karena sudah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan dari Kanjeng Nabi Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah itu qala dawuh, iku dawuh sapa Rasulullah, man atau animan utawi sapane wong atau akang ya, man atau ani utawi sapane wong iku atau aiku lamun manut taat sapa wong ni ingsun, barang siapa yang taat kepadaku fakot atau mongko iku sungguh taatlah atau sapa wong mau Allah ing Allah. Dawuh Rasulullah, barang siapa yang taat kepadaku maka sungguhlah dia taat kepada Allah. Wa manasoni, barang siapa yang maksiat itu bangkang, ndak memperhatikan perintah dan larangan Allah atau Rasulullah. Barang siapa yang maksiat kepadaku hakot asoni, mongko maksiatlah orang itu Allah ing Allah, kepada Allah. Waman atau ditambahi Rasulullah, waman utawi sapa barang siapa atau iku lamun taat ke sapa wong amri ing pemerintah amiri ing amir saya. Nah ini yang jadi perdebatan. Tapi sekhilaf-khilafnya ulama itu selalu menghilangkan motif emosi. Jadi kalau jadi kita misalnya anti rezim gitu pasti diartikan enggak, amir itu bukan presiden gitu. Kalau kita pro rezim, amir itu presiden gitu. Lah ulama enggak begitu. Ulama itu amir itu ya adalah apa?
Ya pemimpin pengganti Rasulullah, Allah dan Rasulullah. Nah, ini khilaf karena dulu mungkin ada khilafah. Dulu setelah Rasyidin Sayyidina Hasan Husain. Ini siapa? Nggak ada lagi, wong itu dipilih. Pilihannya beda. Maka banyak ulama titik tengahnya adalah amir itu ya siapa yang menjadi juru Allah dan Rasulullah? Ya para ulama. Tapi ingat, selain ulama dalam arti ulama agama, ahluddin yang mengajarkan dan mengajarkan risalah kenabian, yaitu agama Islam, itu juga kita juga dihadapkan pada keumaroan atau kepemimpinan. Amir itu pemimpin aslinya. Kepemimpinan yang memang tidak urusannya agama saja, tetapi berhubungan dengan agama. Makanya dulu Mbah Hasyim itu kenapa dulu ketika resolusi jihad pentingnya sampai mikirkan itu sebenarnya mikir ini kalau dipimpin oleh orang yang tidak Islam, terus para naib-naib yang mengangkatkan agama itu, pernikahan itu tidak Islam, terus siapa qadhinya? Lah gak sah nikah Nusa Jawa zaman itu, tidak sah semua. Maka Mbah Hasyim itu greget. Ingat, pertama kali di sejarah itu seringkali tidak muncul sebab ini nanti aset ini dikuasai asing. Enggak. Mbah Hasyim itu ulama mikirkan jangan sampai pernikahan dulu belum Indonesia ya, Nusantara ini batal. Siapa yang baiat qadhi atau nanti ke naib harus kalang kemenak gitu. Karena dulu masih belum ini alul halli wal akdi dan yang lainnya. Terus ada lagi amir itu dalam konteks itu masih perdebatan gitu. Maka Mbah Hasyim dan ulama-ulama memikirkan itu, bukan memikirkan besok ini menteri dapat apa ini presiden kalau nggak dikuasai. Enggak. Ulama dulu memikirkan hal kecil dulu, sekecil menurut mata keduniaan. Maka pentingnya menteri agama adalah di sana. Dulu saya kalau di organisasi sama Mas Ubed sama teman-teman, kalau saya dibaiat organisasi oleh orang-orang yang nggak begitu iso ngaji, aku nggak suka, pasti saya mundur. Bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi robba, saya baiat gitu ya, untuk aktif DNO sopo, yes, saya lari. Bagaimana bisa saya dibaiat oleh orang yang ngaji nggak tahu gitu, sholatnya nggak tepat? Padahal ini untuk urusan dakwah lillahi kalimatillah, untuk urusan agama. Nah, dulu memang ini diatur, sekarang kan politik campur aduk. Sehingga orang yang biasa ngaji bisa mimpin lembaga yang isinya orang ngaji. Nah, itu hari ini begitu. Lah, ini harus kita dipikirkan lah. Kembali lagi. Sampai saya artikan pemimpin aja lah. Daripada khilaf nanti sama Mas Indra nanti. Hak warga mau seneng politik A, politik B silahkan. Tapi biasanya Nahdlatul Ulama itu lebih memikirkan maslahat. Kalau sudah dilantik sebagai pemimpin siapapun itu, kita harus taati. Tentu taat pada batasan-batasan dia sebagai pemimpin. Karena pemimpin juga bisa melakukan motif pribadinya untuk lewat kepentingan, lewat format organisasi atau lembaga. Karena saya pengen jualan kertas gitu, misalnya saya pemimpin wajib begitu. Nah, kita kalau sudah ngaji begini bisa cerdas. Ini taat kepada pemimpin atau sebagai pemimpin, atau ini taat sebagai Mas Adi sebagai pribadi pemimpin itu. Ini yang harus dibedakan. Nah, makanya sikap Nahdlatul Ulama silakan sama mau pil-pilan apapun. Pasti kalau sudah ketetapan itu sebagai pemimpin A, B, C, presiden, bupati, wali kota, pasti akan taat. Karena apa? Karena ada ini. Dawuh Rasulullah apa? Barang siapa yang taat kepada Allah, maksiat kepadaku, maka dia maksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, pemimpinku maksudnya gitu, maka dia sungguh taat kepadaku. Nah, perdebatan tentu pemimpin yang dimaksud Rasulullah itu pemimpin yang model piye? Jadi masih tidak mosok model ngono pemimpin Rasulullah. Ya silahkan. Tetapi kita lihat
mujma'nya, kesepakatannya. Oke, Muhammad Muhammad. Sampai cerdas, lama-lama cerdas sendiri lah, cerdas syariat maksudnya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis ini berarti disepakati sahih oleh dua imam besar, yaitu siapa imam besar di hadis? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti muttafaqun alaih berarti disepakati oleh dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mangen iki nek ngaji karo, Pak. Nah, ini injeksi bagi Darul Futuh, jamaah Andes Kompet yang baru Iqra sama Juz Amma ini. Yang penting kita jenengan install dulu lah. Oh, ini kenal. Itu tugas saya mengenalkan toh. Soal meraktekkan operasional itu yang lain. Karena tugas Allah kepada Nabi Adam itu adalah wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Iku aqua, iku bintang, iku ngene. Silakan sampean mau paduno silakan. Itu bukan urusan guru. Nah, soal nanti benar dan tidaknya guru nilai. Oh, murid yang pinter nih dipadukan. Nabi Adam juga gitu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Gusti Allah iku ngengkei weruh asma nama-nama kullaha semua. Nah, setan sama malaikat meskipun diciptakan lebih dulu senior, gak ngerti iku apa. Lolo gitu. Jadi diberi bocoran jawaban dulu Nabi Adam itu. Kita itu sebenarnya nggak keren, kalah sama setan sebenarnya. Kalah sama malaikat. Taat bener. Kita ini sebenarnya diberi bocoran gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Diberi kerpean. Muhammad Muhammad. Wa qala alaihi salatu wasalam dawu malih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Nah, saya artikan langsung aja. Ketika saya melarang kamu sekalian semua an syai'in untuk meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu, fajtanibu, maka jauhi hadirnya jangan lakukan hu ing syai'. Wa idza amartu, ketika saya merintah kum ing sira kabeh kalian semua bisa untuk melakukan sesuatu, fa'tu mongko lakukanlah, datang maksudnya lakukanlah itu. Teko sira maksudnya datangilah itu maksudnya lakukanlah minu saking syai ma ing apa wae mas tatum selagine. Nah, itu lebih pas, itu manya artinya bukan maf'ul tapi mas tatum selagine mampu sira kabeh, atau ma ing sesuatu istatatum kang mampu sira kabeh. Jadi artinya bisa dua. Kalau bisa nahwu itu artinya bisa dua. Maknanya bisa dua. Bisa melakukan sesuatu istatatum yang kalian mampu, bisa melakukan perintahnya Rasul selagi kalian mampu. Nah, itu bisa diartikan maf'ul, bisa diartikan selagi ini tadi. Ya tadi siwak ini sak mampuku siwak kok. Murah jare Mas Adi. Ternyata luwih murah, luwih larang rokok sak pak jare. Tapi ganjarannya luar biasa. Tinggal percaya apa ora. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini juga muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah ceritakan Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati utawi setiap umatku yadkhuluna iku bakal mlebu sapa kullu ummati al jannata ing swarga. Setiap umatku, seluruh umatku kata Rasulullah itu akan masuk surga. Illa kecuali man wong apa sing ora gelem. Akhirnya qalu, bertanyalah para sahabat, waman apa sinten yang ndak mau Rasulullah? Siapa yang ndak mau? Jawab Rasulullah, qala man ani dakhalal jannah. Saya artikan aja langsung. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Waman asoni, barang siapa yang maksiat atau membangkang kepadaku maka fakot sungguh dialah orang yang tidak mau. Ya, orang yang mau ya jawabannya waman asoni. Faja'ala maka titik. Faja'ala mongko ndadekno menjadikanlah Allah Subhanahu wa taala ta'ata rasulihi ing taat kepada rasulnya, ta'atahu ing taate Allah. Akhirnya taat Allah itu sebenarnya menjadikan taatnya kepada Rasul, umatnya kepada Rasul itu sama dengan taat kepada dia. Wa korona dan barengno. Korona itu artinya korin itu membersamai. Barengno sapa Allah taatahu ing taat kepadanya bi taati kelawan taat kepada
taatahu ing taat taatahu ing taat kepada Rasul bitaati kelawan taat kepada Allah. Keren Pak di barengno itu. Jadi misalnya suatu saat saya nyontohkan bab kebaikan. Jadi contoh kebaikan ini. Contoh misalnya yang baik itu Jokowi, Mas Adi. Keren, Mas Adi keren. Apa enggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat sampai dipadakno. Ini ada makna tersirat. Seperti halnya makna tersirat lagi, ulama disetarakan sama malaikat. Keren lagi, amir umarok disertakan sama taat kepada Rasul. Itu keren, Pak. Deloken niku bapakmu wis jeripaya. Iku deloken galang. Nah, bapake ambek galang setara, Pak. Maksudnya ada nilai tersendiri. Nah, ketika Allah menyandingkan taatnya kepada Rasul selanjutnya, itu berarti prioritas itu. Wa wa'ada dan awe janji sapa Allah ala dalika ing atase taat kepada Rasul jazilat thawab, diberi upah apa? Ganjaran yang mulia. Wa wa'ada dan ngancam Allah ala mukhalafatihi atas tindakan menulayani atau pengingkari janji Rasul, mengingkari Rasulullah. Bisu il iqabi dengan azab yang buruk. Itu wa ujabat dan mewajibkan sapa Allah imtisala amrihi ing perintah melakukan perintahnya Rasulullah, wajtina banahi dan menjauhi larangan Rasulullah. Itu sama saja mewajibkan itu. Qala la'immah dawuh lagi titik Allahumma Muhammad. Qala la'immah dawuhlah alimas para imam rahimahullah taala. Dawuh para imam nggih menika ini disari sama Mbah Hashim. Kitab ini diniatkan memang tipis. Taatur rasuli utawi taat Rasul, taat kepada Rasulullah fil tizami sunnatihi iku diantara netepi ngistiqomai sunnah Rasulullah. Iltizam itu tetap tapi terus menerus, iltizam itu maknanya. Berarti taat kepada Rasul itu diantara konsekuensi melakukan sunnah Rasulullah. Wal taslimi dan menerima. Taslim itu ya Islam itu. 5 marang terhadap apa saja jaa yang datang sapa Rasul bi kelawan gawama, dan terhadap apa saja yang dibawa Rasulullah min indi rabbi saking ngersane Allah, semua saking ngersane Allah, tidak dari Rasulullah. Waqat haka sungguh menceritakan Allah sapa Allah taala an halatil kufar, tentang an begini artinya tentang, bukan dari, tentang tingkahnya orang kafir. Ini disingkat Mbah Hashim ini. Haina yandumuna, ketika yandumun itu getun sapa wong kafir kabeh iku an adami taatihim saking dulu tidak taat kepada lillahi karena marang Allah. Iki Allah menceritakan di Al-Qur'an banyak kan penjelasannya soal getune wong sing ingkar, wong sing bangkang pada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Yauma tuqallabu wujuhum, ketika yauma di hari tuqallabu wujuhum, ketika di hari wajah-wajah mereka molak-malik dadi sikil dadi dhuwur. Nah sing koyo ceritane kitab-kitab terdahulu itu di Usuria Komituyan gitu ya. Fidarokati jahanam, di dasar kerake jahanam. Iki sambate kira-kira bocori. Nah, kita dibocori lagi. Kan mosok kene kalau nggak dibocori kita nggak tahu apa yang didialogkan ketika di neraka jahanam. Masa kudu pengen rono sampean. Iki dibocori sama Rasulullah sama Allah. Sambating ini. Yaquluna, mereka berkata, orang kafir, ya laitana. Nah, laita itu untuk apa? Ya laitana. Iki angen-angen laitana itu. Taman nih. Laitana, duh, andekan aku balik enom. Nah, di bahasa Arab itu ada laita, ada la'al. Harus tahu ngaji. Laita dan
Ayo sampean Darul Ulum. Ayo sampean Pondok Maya. Ono laita sama la'alla. Ini gak di ini lali. Laita itu untuk mengandekan. Andekan saya begini. Lah kata-kata itu bahasa Arab ada namanya laita sama la'al. La'alla. Ada lita roji sama lita mani. Kalau la'alla itu koyok gini, andekan ini ono apa jenenge? Mie goreng. Iso apa ora? Muncul. Bisa. Tapi Mas Hendra, andekan aku biyen niku ngaji mulai andekan aku apa jenenge nom maneh itu laita. Pakai laita. Lah aku kudu ngerti, sithik-sithik ngerti. Contohnya biasanya laita syababa ya'udu yauman. Andekan masa muda kembali lagi aku akan mungkin ora? Tidak mungkin. Tetapi ungkapan itu perlu diterjemahkan ada laita dan lala. Lah karena ini sudah di jahanam, laita. Laitana ya Allah mbok menawa andekan kita ini atokna taat Allah yang Allah kepada Allah ini kata orang kafir. Wa atokna dan kami taat ar-rasulullah ing rasul. Fatamannau aslinya apa? Fatamannau sungguh mereka kepengin sing tamani mau. Enggak ono, enggak mungkin balik. Ta'atahu berharap ta'atahu ing ta'at Rasulullah haitsu la yanfa'um padahal sekirane ketika la yanfa'uhum tidak bermanfaat hum kepada mereka semua atamani apapun jenis pengangen-angen. Nah, kita ini masih la'ala lah jenengan masih punya nafas. La'ala muga-muga aku iso ngaji terus aku ngene. Iku masih la'ala karena masih mungkin. Tapi kalau jangan sampai naudzubillah laita itu jangan sampai. Laita itu kalau di bahasa Inggris ada namanya if conditional. Nah, jika iki lah. Di bahasa Inggris juga ada kata-kata itu. Nih bahasa Jawa gak ribet pokoknya jika sementing yakin. balik ngono mana. Nah itu kira-kira begitu. Mugi-mugi ngaji ini menjadi injeksi untuk burdah weton kali ini, mungkin bermanfaat dan ada labet, ada asar, ada dampak kepada mahabbah kita kepada Rasulullah dan Allah. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.